Undang-Undang Cipta Kerja sudah membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah undang-undang yang memang berpihak kepada kaum buruh. Terbukti sampai saat ini upah minimum sektoral di banyak tempat belum ditetapkan. Dan itu yang juga membuat gejolak besar di kawan-kawan Bekasi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut agar UMSK segera disahkan. Karena di Jawa Timur, UMSK sudah berlaku bahkan sejak awal tahun yang lalu. Tapi di luar Jawa Timur, di banyak daerah, di banyak provinsi yang lain, sampai saat ini kepala daerahnya belum juga memutuskan tentang besaran dari nilai UMSK. Dan mereka selalu berpatokan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah membatalkan atau sudah menghapuskan yang namanya UMSK. Inilah yang kemudian menjadi polemik di mana-mana. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan, mencari tahu begitu tentang bagaimana perjuangan dari kawan-kawan di Bekasi memastikan bahwa UMSK tetap ada. Nah, pertama tentu kita mau tahu begitu ya tentang bagaimana sih sebenarnya perjalanan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jawa Timur sehingga kawan-kawan bisa menetapkan mendapatkan UMSK di tahun 2021 ini. Karena kita tahu saat ini pun banyak daerah di luar di Jawa Timur itu belum ada satupun yang daerahnya berhasil menetapkan UMSK 2021. Dan kemarin kita melihat ada aksi besar yang dilakukan oleh kawan-kawan di Bekasi itu yang menuntut upah di atas upah minimum. Sejatinya upah di atas upah minimum ini sebenarnya kan juga bahasa lain dari UMSK begitu. Nah, kita ingin tahu ceritanya begitu dengan Bung Zazuli sebagai Ketua DPW FSPMI Jawa Timur tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jawa Timur sehingga saat ini Jawa Timur berhasil menjadi daerah yang satu-satunya punya UMSK begitu. Hanya kalau kita dengan teman-teman Bekasi ini sudah tidak asing lagi. Bahkan teman-teman Bekasi ini adalah guru-guru kita dari teman-teman Jawa Timur semua ini. Apakah tentang upah, tentang PKB, PP, dan semuanya ini PKB ini, Bekasi ini jauh maha guru kita. Jadi dalam hal ini, apa yang bisa kami sampaikan di Jawa Timur, kurasa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bekasi khususnya ya. Tanpa mengurangi dari teman-teman Jabodetabek yang lain. Tentu berbicara perjuangan upah, ya memang upah tidak luput dari hukum dan politik hukum itu sendiri menurut pengamatan kami. Di Jawa Timur sendiri, selama hampir kurang lebih 10 hingga 15 tahun terakhir ya, kurasa kita tidak selama ini ya, kita melakukan perjuangan upah itu secara sistemik dan terukur ya, terencana. Jadi kita tidak ujuk-ujuk melakukan perjuangan setiap penetapan upah di akhir September, Oktober, November, Desember, tidak seperti itu. Jadi kami pasti melakukan upaya kajian dulu di bulan-bulan Maret. Biasanya misalkan akhir Desember ataupun Januari ditentukan upah minimum kabupaten atau upah minimum sektoral, maka Februari dan Maret itu kita melakukan evaluasi di teman-teman tingkat PUK. Apa benar perusahaannya sudah melakukan UMK, menetapkan menyelenggarakan UMSK, dan seterusnya. Setelah itu semua, baru di bulan April kita mulai melakukan strategi ya. Mau bagaimana nanti kita upah di 2000 di tahun depan misalkan. Jadi di bulan April itu sudah mulai muncul ide, muncul rencana, mau dibikin kayak apa upah kita. Sehingga gongnya adalah nanti di May Day. May Day itu pasti kita minta kado ulang tahun dari pemerintah, misalkan gubernur. Dan itu di zamannya dulu, dari zamannya gubernur yang lama dan sekarang pun pasti ada statement ataupun kado-kado dari pemerintah. Karena di saat momen May Day itulah kekuatan inti besar kita baru terkumpul. Kami tidak akan menyia-nyiakan May Day kita hanya dijadikan semacam euforia, hura-hura, mungkin tidak ada hasil yang kita terima. Itu yang selama ini kita lakukan. Biasanya kalau May Day itu kita minta pasti surat edaran dari Kemenaker, dari Gubernur Jawa Timur. Di sana itu pasti sudah ada pentahapan pembahasan upah minimum dan upah minimum sektoral. Mulai dari survei, tempat, lokasi, dan seterusnya termasuk biaya semuanya itu sudah dituangkan dalam surat edaran. Nah, setelah gongnya muncul, barulah kita melakukan beberapa langkah-langkah tadi, apakah itu survei tandingan ataupun yang lain sebagai bekal dari teman-teman di Dewan Pengupahan. Tentu yang paling digarisbawahi adalah satu, peran Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Itu yang paling menentukan ya.
Kami tidak mengatakan Dewan Pengupahan Nasional tidak punya peran, tapi memang kenyataannya kalau dalam penetapan upah minimum kan tidak banyak pengaruh Dewan Pengupahan Nasional. Pasti ada Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan juga akan dikawal di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi. Nah, dari situlah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota selalu kita berikan saku tentang pesan-pesan kita. Ya kebetulan saya sendiri belum pernah jadi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, dan juga tidak pernah jadi Dewan Pengupahan Provinsi, tetapi kita pasti komunikasi dengan pemerintah, baik bupati maupun gubernur. Itu menjadi tugas kami di selaku perangkat untuk komunikasi di tingkat atas, ya, pengambil kebijakan. Nah, dari situlah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, mohon maaf ya, sekali lagi kami tidak pernah melakukan walkout ya. Kami tidak pernah melakukan keluar, karena disitulah pertarungan kita. Ya, upah ini bagi kami, ya bagi kita serikat pekerja adalah perjuangan yang paling penting. Ya kecuali kalau pekerja itu sudah di PHK, mungkin larinya adalah perjuangan pesangon dan hal yang lain. Tapi di saat pekerja itu masih aktif bekerja, maka salah satu hadiah yang paling penting yang wajib kita berikan kepada anggota adalah perjuangan upah. Dan itu menjadi paling nomor satu bagi hadiah bagi teman-teman yang masih aktif di dalam perusahaan. Nah, strategi-strategi berikutnya tentu ya kita melihat kondisi ya, bagaimana perjuangan konstelasi politik yang terjadi di pemerintahan, apakah pemerintah pusat khususnya. Karena selama ini kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan sebuah aturan itu sangat cepat sekali. Tiba-tiba sekarang muncul aturan, besok muncul aturan lagi, surat edaran, bahkan lintas pemerintah. Bahkan sampai ke Mendagri pun mengeluarkan surat edaran dilarang menetapkan UMSK tanpa kesepakatan dan seterusnya. Nah, kurasa aturan-aturan seperti itu bagi kita itu adalah hal yang tidak asing lagi. Sejak tahun 99 yang namanya UMSK misalkan itu harus ada kesepakatan. Tapi sehingga saat itu kita berdiskusi bagaimanakah mewacanakan untuk membuat sebuah aturan yang namanya peraturan daerah Jawa Timur. Di mana kalau tidak ada kesepakatan upah sektoral itu kalau tidak ada asosiasi maka bisa dilakukan pembahasannya di Dewan Pengupahan. Bila tidak ada kesepakatan maka diambil alih oleh Dewan Pengupahan untuk pengambilan keputusan dan seterusnya. Itu trik-trik ya, politik hukum yang sudah kita lakukan. Sektoral tahun kemarin ini menjadi hal yang paling aneh, yang paling cukup serius ya, cukup cantik permainannya. Bagaimana pemerintah pusat mengeluarkan sebuah regulasi Kemenaker, Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana jelas tidak ada upah sektoral. Tentu karena undang-undang itu undang-undang itu masih baru disosialisasikan dan juga dalam pasal 191 juga mengatur bagaimana pemberlakuan undang-undang itu, maka kami saat itu Bung Kahar membahas upah minimum kabupaten bersamaan dengan upah minimum sektoral. Tidak ada larangan yang mengatakan upah sektoral itu harus dibahas setelah upah minimum kabupaten. Kami nggak mau. Pokoknya di saat kita membahas UMK, sekalian kita rekomendasikan kepada upah minimum sektoral. Sehingga saat itulah perdebatan sengit dengan pemerintah di kabupaten khususnya. Kami tetap bersikukuh, harus ada pembahasan. Dan alhamdulillah lancar-lancar juga di kabupaten, sehingga sampai akhirnya kita rekomendasikan di Gubernur Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga semua daerah yang direkomendasikan UMSK-nya oleh Bupati Wali Kota itu dijadikan keputusan oleh Gubernur untuk menetapkan UMSK di 2021. Tentu beda sekali. Kami melihat ini bisa mungkin akan jadi ada keluar aturan baru yang mengatakan UMSK itu tidak ada dan seterusnya. Sebelum itu semuanya itu muncul, kami sudah melakukan pembahasan itu. Prinsip bagi kami adalah upah itu harus adil ya. Jangan paksa pengusaha yang tidak mampu untuk membayar UMK, dan jangan pula paksa pengusaha yang mampu untuk membayar di atas UMK. Itu kami sudah sepaham, kami sudah sepakat dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang terus kami lobby sampai siang tadi. Itu prinsip ya. Tidak mungkin perusahaan yang saat ini tidak mampu membayar UMK dipaksa oleh negara membayar UMK. Mohon maaf, UMK di Pasuruan misalkan 4,1 juta. Sementara mampunya perusahaan adalah 3.500.000 kan. Tidak mungkin dan tidak adil rasanya pemerintah memaksa pengusaha yang tidak mampu membayar UMK harus membayar UMK.
Dan tidak adil pula pengusaha yang sekarang ini membayar UMSK 5 juta, harus dipaksa diturunkan dengan bayar 4 juta. Nah, ini juga tidak adil pula. Makanya itu sama-sama sepakat itu sebagai fondasi awal dengan pemerintah, kami sepakat. Makanya kemarin sebulan yang lalu kita ke kementerian, jadi UMSK Jawa Timur ini selalu digugat ataupun selalu jadi bahan pembicaraan di pemerintah pusat, apakah itu Kemenaker ataupun Kemendagri. Sebulan yang lalu kami datang ke Mendagri. Apa tujuan Anda selaku pemerintah pusat ngotak-ngatik putusan Gubernur Jawa Timur? Apakah Anda memang dalam aturan itu mau menerapkan secara kafah, secara keseluruhan undang-undang itu? Misalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada penangguhan. Apakah sudah disiapkan penjara khusus bagi pengusaha-pengusaha yang tidak membayar UMK? Karena hampir 80% pengusaha tidak membayar UMK. Apakah siap pengusaha pemerintah untuk memenjarakan pengusaha itu? Dan apakah siap pemerintah untuk mencarikan pekerjaan akibat perusahaannya ditutup karena tidak mampu membayar UMK, karena tidak ada penangguhan tadi? Nah, dari situlah pemerintah tidak bisa berbicara. Dan saya tanya juga, apakah salah kalau pemerintah menetapkan upah di atas upah minimum kabupaten kota? Dalam hal ini upah sektoral, tentunya dengan yang kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Nah, pemerintah Kemenaker juga tidak bisa menjawab hal itu. Artinya pemerintah dalam posisi ambigu Kemenaker setelah kita datangi sebulan yang lalu kurang lebih. Nah, dari situlah teman-teman, kami UMSK 2021 kemarin berjuang itu jauh ya, mulai bulan April. Bahkan ada statement dari pemerintah didukung oleh DPRD provinsi terkait dengan upah yang tahun depan yang akan kita lakukan. Ya begitu juga termasuk upah 2022, kita sudah komunikasi dengan pemerintah baik di kabupaten maupun di provinsi. Hal ini sudah kita rancang bagaimanakah model, karena sekarang muncul Permenaker 13 2021 yang tegas jelas mengatakan pasal 2-nya yang wajib huruf A adalah Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi. Ayat 2-nya Dewan Pengupahan Kabupaten Kota tidak wajib atau dapat ditetapkan. Nah, ini adalah sinyal-sinyal bagaimanakah pemerintah menghendaki tidak adanya upah minimum sektoral itu. Dan ditegaskan lagi dalam pasal berikutnya, tidak ada upah minimum sektoral di 2000 selanjutnya, di 2020 dan seterusnya. Mungkin itu Bung sekilas cerita ya tentang perjalanan UMSK di 2021. Permasalahan upah ini kan sebenarnya kan permasalahan yang sangat panjang, karena tahun demi tahun itu perjuangan tentang upah minimum selalu dilakukan oleh kaum buruh, dan tahun demi tahun juga itu sepertinya juga ada terus upaya untuk melakukan reduksi begitu, menurunkan tentang kualitas dari upah minimum itu sendiri. Kita tahu bagaimana PP 78 kemarin juga mereduksi begitu tingkat kenaikan upah, dan kemudian sekarang Undang-Undang Cipta Kerja bahkan menghilangkan apa yang namanya UMSK begitu. Nah, kalau kita melihat tadi cerita di Jawa Timur, nampaknya di Jawa Timur penetapan upah minimum sektoral di Jawa Timur pada saat itu sudah ada Undang-Undang Cipta Kerjanya, tapi PP-nya belum disahkan. Tapi ini juga salah satu kecerdikan begitu ya, kecerdikan dari kawan-kawan Jawa Timur, dia mendorong dari awal agar UMSK bisa disahkan di awal berbarengan dengan penetapan dari upah minimum kabupaten gitu. Nah, kita ingin mendengar sebenarnya ke Bung Bakri dulu ya, nanti sebelum ke Bung Kuntoro. Sebenarnya apa yang kenapa upah minimum di Bekasi begitu pada khususnya sekarang kita diskusi ini tidak ditetapkan bersamaan dengan penetapan dari upah minimum kabupaten, dan yang kedua apa saja sebenarnya upaya yang saat ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan di sana untuk memastikan agar upah minimum sektoral ini tetap ada begitu. Ya, gimana baik. Bung Bakri? Ya. Terima kasih Bung Kahar. Sebelumnya yang saya hormati Bung Jajuli dari Jawa Timur, apa kabar Bung? Semoga dalam keadaan Jawa Timur sama kawan-kawan Jatim, salam perjuangan. Ya, Bung. Yang saya hormati Bung Kuntoro, luar biasa nih. Apa kabar Bung Kuntoro? Sehat selalu Bung Kuntoro. Alhamdulillah sehat Bung Bakri. Siap. Ya baik, Bung Kahar ya, tentunya yang tadi disampaikan oleh Bung Jajuli ya sangat luar biasa lah bagaimana lihat lakukan kawan-kawan di Jawa Timur. Walaupun memang sebenarnya Jawa Timur itu memberikan sebuah semangat, artinya mengkompor-komporin Bekasi, kenapa di Jawa Timur bisa, di Bekasi nggak bisa gitu, awalnya seperti itu. Ya, kalau bicara tentang sebuah harapan ya sebagaimana mestinya memang harapan kami Dewan Pengupahan itu ya seyogyanya itu
pembahasan upah yang normal-normal saja seperti tahun-tahun sebelumnya, dibahas bulan Oktober sampai bulan November, disepakati di akhir Desember dan dijalankan di bulan Januari seperti itu. Ya, namun sebelumnya memang perlu diketahui Bung Kahar dan rekan-rekan, kebetulan memang juga saya di DPK Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi ini baru tergabung di tahun 2019. Artinya tentang perjalanan kawan-kawan DPK sebelumnya berdasarkan cerita-cerita informasi yang mereka sampaikan dan juga beberapa hal yang saya terima tentang bagaimana kebiasaan kawan-kawan DPK sebelum melakukan perundingan. Ya, memang kalau bicara tentang upah, sebagaimana disampaikan Bung Juli, kita berharap adanya upah yang berkeadilan seperti itu ya. Yang berkeadilan serta harapan yang menjadikan upah layak, ya tentunya objektif juga dipandang oleh semua pihak gitu. Nah, kalau dikatakan tadi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, sebagaimana memang sudah dikeluarkan di 2 November, dan juga ada turunnya di bulan Oktober kalau nggak salah, bulan sebelumnya berikutnya lah PP 36 itu keluar, kalau nggak salah sih di bulan Februari Maret gitu, karena di bulan April itu kita sudah mendapatkan sosialisasi tentang PP 36. Nah, artinya sebegitu sistematisnya pemerintah bagaimana mencoba membuat sebuah desain agar memang upah minimum ini dalam konteks UMSK ini dihilangkan gitu. Kan yang perlu coba kita pahami tentang langkah-langkah seperti itu yang menjadikan batu sandungan buat kita. Ya, sehingga muncullah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja 11 2020 beserta turunannya PP 36 sangat jelas untuk tidak dikehendakinya adanya UMSK. Walaupun sebenarnya kalau kita mencermati Undang-Undang 11 2020 masih ada celah semenjak undang itu disahkan tahun 2 November masih ada berlaku 1 tahun untuk dibahasnya UMSK tahun 2021 sebenarnya seperti itu. Ya kan? Ya, tapi ya mereka mencoba mengulur-ulur waktu seakan-akan disesuaikan nanti dibahas akhir di tahun 2021. Dan itu terjadi seperti itu, dan itu terjadi dilakukan oleh mereka, sehingga mepet-mepetnya di bulan inilah, bulan September Oktober mereka sudah bahkan sudah sosialisasi tentang UMK tahun 2022. Ini kan sangat luar biasa. Nah, kalau tentang kegiatan atau proses yang kami lakukan di Kabupaten Bekasi semenjak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja terkait tentang upah, juga PP 36 2021, memang sudah banyak hal yang kita lakukan dalam arti proses-proses sebagai anggota Dewan Pengupahan terhadap pengembangan upah yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, salah satunya tadi di awal rapat kami di bulan April, tepatnya tanggal 4, ya pemerintah begitu semangat mensosialisasikan tentang PP 36. PP 36 bahwa ya semenjak turunnya Undang-Undang 11, ya inilah penjelasan secara detail tentang PP 36 terkait pengupahan, seperti itu. Ya memang di situ tidak sama sekali bicara tentang UMSK, seperti itu. Ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa yang kita terima dari informasi seperti itu. Nah, tentunya memang ya kembali kami dari Dewan Pengupahan, ya, terlepas itu menjadi sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi kami tetap melihat dalam celah yang tadi saya sampaikan di awal bahwa semenjak undang-undang ini dikeluarkan ada waktu 1 tahun itu untuk pembahasan undang-undang untuk pembahasan tentang UMSK tahun 2021. Nah, itu berangkat dari situ kita mencoba membuat sebuah opini hukum terhadap celah-celah hukum. Ya, kita juga mengundang narasumber dari akademisi, terus dari lembaga kajian gitu. Karena jujur Bung Kahar dan kawan-kawan, pada saat memang sebelum munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pembahasan terakhir kami, seingat kami itu tentang UMSK tahun 2020 itu dibahas di tahun 2019. Artinya itulah rapat terakhir kami tentang UMSK yang diawali tentang UMK tahun 2020. Nah, kajian kami dimulai memang saat di tahun 2019 pembahasan UMSK untuk tahun 2020, analisa kami buat konsepnya. Tapi ternyata memang sekali lagi dengan regulasi yang saat ini ada, ya itu tidak memungkinkan kita untuk masuk lagi membahas UMSK tahun 2021. Nah, lepas dari itu ya tentunya sekali lagi kita mencoba bagaimana membuat strategi tentang hal-hal yang diperlukan, karena kita berangkat dari sebuah aturan dasar ya,
hak konstitusional. Undang-Undang Dasar 45 disebutkan di situ pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya pemerintah harus menjaminnya. Artinya pada saat kata pemerintah harus menjaminnya, ya harus diberikan namanya upah yang layak di atas upah minimum. Upah minimum itu adalah upah yang diberikan dasar untuk seluruh pekerja. Nah, artinya bagaimana perilaku atau bagi pekerja industri-industri yang tentunya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sama hal tadi disampaikan Bung Juli, adanya ketidakadilan kalau perusahaan yang besar itu disamakan dengan perusahaan yang kecil. Nah, ini sangat menjadi persoalan. Sehingga konsep itu kita lanjutkan, Bung Kahar, konsep 2019 itu kita lanjutkan, kita kembangkan segala macam, sampai kita mencari dari beberapa sumber tentang bagaimana kalau memang UMSK 2021 ini nggak ada, kira-kira apa yang menjadikan dasar kita untuk memperjuangkan adanya upah layak, berkeadilan, dan objektif seperti itu. Nah, analisa kita lakukan segala macam sampai kemarin, tepatnya di tanggal kalau nggak salah masih bulan bulan April, kita diberi kesempatan oleh kepala dinas dalam hal ini ketua DPK Kabupaten Bekasi untuk mencari celah-celah itu terhadap kalau memang serikat pekerja yakin terhadap adanya upah UMSK atau upah layak di atas upah minimum, silakan cari celah-celah hukum. Nah, inilah kesempatan buat kita untuk mempresentasikan atau membuktikan bahwa menurut kita masih ada celah-celah terhadap upah di atas upah minimum seperti itu. Akhirnya kita lakukan sebuah kajian lagi, dan alhamdulillah kita lakukan koordinasi konsolidasi dengan kawan-kawan serikat SP lain bersama Bung Gontoro juga dengan kawan-kawan lainnya untuk menyepahami, melakukan kesamaan persepsi terhadap sebuah celah-celah itu, dan juga kita mengundang narasumber untuk lebih meningkatkan atau menambah pengalaman kita terhadap pemahaman hukum, karena memang kita variatif, Bung Kahar. Saya juga bukan background orang hukum gitu kan, saya dari teknik, artinya memang ya cukup sedikit pengetahuan saya tentang hukum. Perlu ada tambahan-tambahan inputan baru dari rekan-rekan yang mungkin lebih paham masalah hukum. Nah, ini yang menarik dari sekian narasumber atau orang-orang yang kita beri keterangan terhadap celah-celah hukum, ya tentunya menjadi nilai tambah dan menambah semangat kita bahwa pasti ada celah-celah yang bisa kita lakukan untuk menembus itu. Setelah tanggal 12-13 kita melapor atau membuat kajian, kita serahkan untuk dipelajari, ya tentunya buat kami saat itu, ya karena kita ngelihat posisi tenaga kerja juga sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tuh satu garis komando oleh pemerintah. Tapi pada saat pemerintah regulasi sudah mengeluarkan tidak ada, ya mereka anggap tidak ada gitu. Nah, kebingungan mereka melihat semangat kita, ternyata serikat pekerja begitu semangat gitu. Kebingungan dia serba salah. Nah, dengan posisi seperti itu, saya meyakinkan sepertinya masih bisa belum ada solusi nih. Akhirnya inisiatif kita bagaimana konsep yang kita buat ini coba kita sampaikan kepada pihak lain. Dalam hal ini kita coba minta waktu audiensi dengan pihak pemerintahan, yaitu DPRD Komisi 4 Kabupaten Bekasi. Kita mencoba melakukan pertemuan dan alhamdulillah diterima. Surat kita diterima untuk melakukan audiensi terhadap proposal tentang sistem pengupahan yang layak menurut kami. Kita diterima di tanggal 25 Agustus. 25 Agustus kita diterima dan kita paparkan semua, dan alhamdulillah sikap dari Komisi 4 support dan memahami itu, bahwa versi mereka pun sama. Jadi kenapa kita merujuk ke DPRD? Karena di situ ada ikatan aturan Perda yang menyebutkan bahwa ada peluang terhadap upah di atas upah minimum. Di Perda kami di Perda Kabupaten Bekasi itu pasal 56 ayat 3 disebutkan di situ. Nah, kita minta pertanggungjawabkan itu kepada DPRD. Maksud dari pasal itu apa? Ternyata dijabarkan, dan itu connect dengan konsep proposal yang kita sampaikan. Seperti itu. Ya, tentunya besar harapan kami saat itu kepada Ketua Komisi dan juga Ketua DPRD agar pesan kami disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi ke Bupati. Ya, memang kebetulan juga Bupati saat ini Bupati baru, Bung Kahar. Jadi pengganti setelah Bupati sebelumnya Pak Eka itu meninggal dunia, ya tentunya memang ya perlu adanya penyesuaian mungkin dari Bupati baru ini terhadap keinginan kita gitu. Nah, akhirnya juga pun keinginan kita dari DPRD itu dikeluarkan suatu rekomendasi terhadap harapan-harapan kita adanya upah di Kabupaten Bekasi. Dan ditindaklanjuti di tanggal 27
27 kita diterima oleh Bupati untuk sosialisasi. Tapi tentunya pertemuan saat itu nggak maksimal karena dibarengi oleh pimpinan-pimpinan aliansi, sehingga konsep kita tidak dibahas secara global, hanya sebatas pertemuan-pertemuan saja terhadap perkembangan Kabupaten Bekasi, perburuan dan pengupahan. Buat kami nggak optimal. Ya, tapi ada ending yang terakhir pada saat pertemuan itu akan ditindaklanjuti pertemuan Bupati ini pada saat rapat dengan anggota DPK. Akhirnya direalisasikan di tanggal 31. Kemarin kita melakukan rapat segala macam untuk melanjutkan dari pertemuan di Bupati, dan ini kesempatan kita untuk sekali lagi menyampaikan tentang konsep upah di atas upah minimum. Ya tentunya perlu diketahui Bung Kahar bahwa konsep upah minimum ini kita tidak mengada-ngada, walaupun kadang-kadang melihat istilahnya itu udum, itu suatu hal, apa udum gitu kan. Kayak kemarin Bung Iqbal bilang, apa sih udum, kita diganti jadi udut katanya seperti itu. Jadi udum itu memang singkatan dari upah di atas upah minimum yang kami yakinkan inilah menjadi dasar konsep perjuangan kita. Nah, kenapa itu kita coba sampaikan? Yang jelas bahwa kita punya dasar pertama tentang adanya peran serta dari anggota Dewan Pengupahan terhadap fungsi dan tugasnya. Artinya pada saat kita bicara tentang pengupahan, ya disitulah tentunya menjadi kewajiban anggota Dewan Pengupahan untuk membahas upah. Nah, disebutkan di PP 36 pasal 71 bahwa adanya tugas dan fungsi ke anggota DPK Dewan Pengupahan dalam hal ini daerah kabupaten untuk melakukan kajian analisa yang nantinya itu direkomendasikan. Nah, ini menjadi sebuah ketertarikan kita tim saat itu, dan begitu semangat, udah kita buat konsep aja dulu, konsep jadi baru kita sampaikan dan kita minta rekomendasi. Nah, dalam tatanan itu kita masih mengikuti prosedural gitu, dalam mengikuti mekanisme berdasarkan aturan tentang bahwa Dewan Pengupahan masih punya kewajiban untuk melakukan analisa, kajian, sampai mendapatkan sebuah sistem pengupahan yang mana nanti sistem pengupahan itu direkomendasikan. Nah, ini sudah kita lakukan segala macam, maka dasar dari itulah kita mencoba agar pihak pemerintah melek gitu. Jangan hanya melihat saat ini posisi Apindo yang mereka anggap sudah tidak ada UMSK, tapi mereka tidak ada itikat baik sebagai anggota DPK untuk bertemu, berdiskusi, membahas tentang sistem pengupahan yang baru. Nah, ini akan menjadi persoalan. Nah, kemarin juga tegas saya sampaikan pada saat rapat, kalau memang kita punya keinginan yang sama dalam mewujudkan tentang kondisi Kabupaten Bekasi yang kondusif, ya tentunya ini berangkat dari etikat baik para stakeholder gitu. Artinya etikat baik dari pengusaha, etikat baik serikat pekerja, juga etikat baik dari pemerintah. Nah, dengan setiap rapat tidak adanya kehadiran dari Apindo, ya tentunya menurut kami itu adalah etikat yang tidak baik dari Apindo. Jangan lagi pemerintah seakan-akan hanya mendengarkan keinginan pihak Apindo. Nah, ini yang kita sampaikan kepada pemerintah. Tolong pemerintah juga fair gitu. Nah, ini yang sehingga itu menjadi koreksi mereka. Ya sudah kalau seperti itu. Nah, mereka juga kemarin menyampaikan Bung Kahar, selain mereka mensosialisasikan tentang adanya pertemuan kalau nggak salah judul itu koordinasi kementerian tentang UMK tahun 2022. Nah, mereka sudah bahas itu. Nah, di celah-celah rapat kita kemarin, memang mereka sudah mencoba menyinggung itu. Ya kan, di awal prolog mereka sudah menyinggung segala macam, bahkan sampai namanya tatip, seakan-akan ingin mencoba mengabaikan keinginan kita tentang UMSK 2021, walaupun sudah kita rubah namanya menjadi UDUM. Nah, ini yang menguji kesabaran kita kemarin. Ya, kita coba kita dengarkan dulu mereka bicara. Nah, pada saat selesai baru kita sampaikan lagi tentang niat kita. Nah, ya alhamdulillah tentunya pertemuan kemarin di rapat DPK tanggal 31 itu ada poin-poin yang penting bahwa akan dilanjuti, kita akan fokus membahas tentang upah di atas upah minimum, khususnya upah tahun 2021 sebagai pengganti UMSK. Ya, walaupun nantinya ada selingan tentang struktur anggota DPKP yang baru, juga adanya pembahasan tentang tatip Dewan Pengupahan. Tapi kemarin saya minta dengan tegas, kalau bicara tentang tatip tolong dikesampingkan dulu. Kenapa? Karena tatip itu lebih untuk mempersiapkan terhadap pembahasan UMK tahun 2022. Kita nggak mau terjebak di situ. Nah, ternyata ngeklik, sebagaimana yang kemarin Bung Iqbal sampaikan, jangan pernah terlibat pada saat pembahasan UMK tahun 2022. Nah, itu sudah kita kunci duluan pada saat pertemuan tanggal 31. Kita tidak akan membahas
UMK tahun 2022 sebelum UDUM 2021 ini selesai. Ataupun tatib ini jangan dibahas sebelum UDUM ini selesai. Permintaan kami seperti itu, jangan jelas dan tegas. Artinya yang insya Allah katanya akan diagendakan tanggal 9, kita minta itu jelas undangannya. Seperti itu. Terima kasih Bung Bakri. Tadi sudah dijelaskan dengan detail begitu ya, bagaimana kawan-kawan menyusun argumentasinya, bahkan melakukan kajian hukum begitu, membuat semacam legal opininya, dan kemudian juga sudah bertemu dengan DPRD, juga sudah ada rekomendasi, bahkan juga didorong dengan melakukan aksi yang sangat masif kemarin diperlihatkan oleh kawan-kawan. Nah, saya akan beralih ke Bung Guntoro. Ini apa Bung, nampaknya sampai saat ini masih belum ada titik terang begitu terkait dengan upah minimum sektoral di Bekasi, atau kalau tadi disebutnya UDUM begitu ya, upah di atas upah minimum. Itu yang pertama, bisa dijelaskan begitu, dielaborasi tentang apa yang akan langkah-langkah dilakukan oleh kawan-kawan di sana untuk memastikan agar UMSK tetap ada. Dan yang kedua, dengan tidak adanya UMSK yang sampai saat ini belum juga disahkan, sebenarnya apa sih dampak yang dirasakan oleh kawan-kawan di sana, Bu, terkait dengan keberadaan UMSK ini? Sebelum tadi apa yang disampaikan oleh Bung Kahar kaitannya dengan elaborasi dari untuk kemudian ke depan ini apa saja yang akan dilakukan. Pertama saya ingin menyampaikan pendahuluan dulu kaitannya dengan di Kabupaten Bekasi gitu, bahwa Kabupaten Bekasi ini di Indonesia itu daerah dengan kawasan industri terbesar gitu di Indonesia. Ada kurang lebih sekitar 10 kawasan industri yang terbangun di atas tanah mencapai 9.000 lebih hektar gitu, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian. Artinya sangat-sangat besar gitu kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Nah, kemudian hal lain di Kabupaten Bekasi itu kawasan industrinya terbesar, terus kemudian industrinya juga industri-industri yang tidak kemudian industri sembarangan gitu. Ada mayoritas industri otomotif, elektronik, dan itu perusahaannya perusahaan besar. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita semua, sehingga di Kabupaten Bekasi tentu pertumbuhan ekonomi ditopang boleh dibilang mayoritas oleh dunia industri, termasuk karyawan yang ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian untuk Kabupaten Bekasi sendiri, upah minimum sektoral, istilah upah minimum sektoral itu dikenal mulai tahun 2016 sebenarnya. Tahun 2016 baru dimulai upah minimum sektoral. Nah, yang berlaku sebelumnya adalah upah minimum kabupaten untuk industri khusus gitu. Upah minimum industri khusus, terus kemudian upah minimum kelompok khusus, segala macam. Itu nama-nama yang muncul sebelum tahun 2016. Kemudian ada juga pas pada waktu tahun 2015 itu Kabupaten Bekasi merekomendasikan upah untuk khusus rumah sakit dan klinik. Dan itu besarnya di bawah upah minimum kabupaten. Nah, ini yang kemudian kita juga sampaikan kepada anggota Dewan Pengupahan dan juga kepada Ketua Dewan Pengupahan pada saat kita rapat, bahwa upah-upah dengan nama seperti itu sudah muncul sebelum-sebelumnya gitu. Dan ketika kita berbicara tentang dasar aturannya di dalam norma, maka kita sampaikan bahwa itu tidak ada gitu kan. Tidak ada upah minimum khusus kelompok 1, 2, 3, itu tidak disebut juga di dalam norma gitu, di dalam undang-undang. Terus kemudian di dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga tidak disebutkan gitu, upah minimum khusus, misalkan khusus untuk rumah sakit dan seterusnya, yang besarannya di bawah UMK. Tapi kemudian itu direkomendasikan gitu oleh Dewan Pengupahan yang pada waktu itu ada gitu di tahun 2015 ataupun di tahun yang sebelumnya. Nah, sehingga itu menjadi basic juga untuk kita kemudian kenapa di tahun ini kita nggak bisa kemudian fleksibel untuk apa gitu namanya gitu. Karena sampai dengan terakhir kemarin rapat sebenarnya kita di awal itu seperti yang sudah Bung Bakri sampaikan gitu, bahwa kita masih tetap
minta pembahasan terkait dengan upah minimum sektoral, karena memang sebelumnya pembahasan di bulan-bulan Maret April itu pembahasannya adalah upah minimum sektoral, sehingga terus kemudian kita minta untuk dilanjutkan gitu. Karena secara kalau kita berbicara tentang norma gitu ya, kita sama-sama gitu sampai dengan sekarang bahwa serikat pekerja itu masih menolak keberadaan undang-undang tentang cipta kerja gitu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 gitu. Nah, tapi kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekalipun itu juga masih ada gitu kaitannya dengan upah minimum sektoral, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 81 angka 68 di antara pasal 191 dan pasal 192 disisipkan satu pasal, yakni pasal 191A, sehingga berbunyi sebagai berikut, bahwa pasal 191A pada saat berlakunya undang-undang ini, untuk pertama kali upah minimum yang berlaku yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Artinya ini masih masuk dalam kerangka tahun pertama untuk pemberlakuan sebagaimana Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya di dalam peraturan pemerintah sekalipun di PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di pasal 82 itu disebutkan juga, masih disebutkan berurutan di pasal 82 huruf A-nya gitu, upah minimum provinsi 2020 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Desember 2021. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku. Yang huruf C-nya untuk upah minimum sektoral provinsi dan atau upah minimum sektoral kabupaten kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan. Nah, dengan mengacu kepada itu pun sebenarnya upah minimum sektoral masih boleh ditetapkan setelah tanggal 2 November sekalipun gitu. Kenapa? Di PP 36 pasal 82 huruf C itu telah disebutkan gitu. Yang telah ditetapkan setelah tanggal 2 November itu wajib dicabut. Tapi dicabutnya kapan? Selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan. Artinya ini harus sudah diberlakukan dulu, baru kemudian SK-nya dicabut. Terus kemudian gimana terkait dengan upah minimum sektoral yang kalau udah ditetapkan terus dicabut? Ya kan kita kembali lagi bahwa upah minimum nanti ketika kalaupun SK-nya dicabut, maka upah yang telah diberlakukan tidak boleh diturunkan. Kan sederhananya begitu. Ini yang memang kemarin kita kasih pemahaman kepada baik dari pemerintah gitu yang datang, itu kita juga sudah sampaikan gitu. Sayang sekali bahwa stakeholder kita yang lain dari sisi unsur pengusaha tidak ada yang mau datang gitu. Tapi itu sudah kita sampaikan gitu, dan sudah kita jelaskan gitu. Nah, kemudian hal lain juga yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Bakri kaitannya dengan upah di atas upah minimum, ya tentu kemarin juga kita sudah meyakinkan kepada pemerintah untuk tetap ada upah minimum sektoral, yang kemudian justru dari pemerintah itu sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja PP 36, kemudian upah minimum sektoral juga sudah tidak ada. Yang ada adalah upah di atas upah minimum. Nah, itu berdasarkan notulen yang rapat kita kemarin pada saat tanggal 31 gitu, tanggal 31 Agustus. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan gitu kan. Walaupun tetap nanti kita di dalam rapat sekalipun kita tetap masih senggol-senggol juga kaitannya dengan upah minimum sektoral sebagaimana sebelumnya, ataupun upah minimum kelompok gitu kan, sebagaimana tahun-tahun 2015 ke bawah gitu kan, walaupun tidak ada namanya dan seterusnya. Yang terpenting adalah untuk kita ada upah untuk pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri unggulan gitu, tidak disamaratakan upah itu, tidak disamaratakan UMK semua gitu. Kalau di Bekasi banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan bonafit, masa iya akan disamakan gitu dengan upah di perusahaan-perusahaan yang katakanlah secara kemampuan
kurang gitu kan. Nah itu yang kita semangat untuk di Kabupaten Bekasi itu. Nah kemudian hal lain juga terkait dengan siapa yang akan menetapkan, itu juga bagian menjadi yang kita pikirkan gitu di dalam rapat keanggotaan Dewan Pengupahan. Yang pertama kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu di pasal 5 itu tentang penyelenggaraan administrasi pemerintah berdasarkan asas legalitas. Kita tahu sendiri gitu bahwa tentang asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. Nah, kita juga nyambung juga kaitannya dengan di pasal satunya gitu, di pasal 1 ada kaitannya dengan diskresi keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan gitu kan, dalam memberikan pilihan, tindak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dalam diatur di dalam undang-undang dan stagnasi pemerintah. Artinya ini perlu dicoba gitu, perlu dilakukan oleh pemerintahan. Ya, untuk pembahasan upah minimum sektoral selalu sampai kepada titik untuk menjalankan tata tertib pengambilan keputusan, yaitu dilakukan melalui voting gitu. Itu untuk sektor-sektor unggulannya gitu. Di tahun sebelumnya juga tahun 2020 itu juga dilakukan secara voting untuk menentukan sektor unggulan, dan kemudian kita bertemu dengan pengusaha yang kemudian bersepakat untuk menyerahkan nilainya kepada pemerintah. Artinya pemerintah yang memutuskan terkaitannya dengan nilai upah minimum sektoral. Dan memang kenapa di tahun ini menjadi agak telat gitu ya. Di tahun sebelumnya juga sebenarnya agak telat di Kabupaten Bekasi itu. Di bulan Maret itu baru ada itu upah minimum sektoral, nilainya itu baru ada di bulan Maret gitu kurang lebih. Jadi bulan Maret 2021 untuk upah minimum sektoral 2020 untuk upah minimum sektoral tahun 2020 gitu. Jadi tidak ditetapkan di tahun 2019 akhir gitu, tapi sudah masuk di tahun 2020 yang kemudian akhirnya digugat juga oleh Apindo, tapi alhamdulillah gugatannya ditolak gitu kan, terkait dengan upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi tahun 2020. Nah, itu hal yang kemudian menjadi dasar kita, dan tentu untuk selanjutnya apa yang kita lakukan, tentu kita akan melaksanakan mekanisme rapat sebagaimana kesepakatan sebelumnya, bahwa kita akan rapat di tanggal 9 di minggu ini nanti. Mudah-mudahan ada harapan yang bagus gitu kan dari sisi pemerintah maupun dari sisi stakeholder yang lain, dari pengusaha gitu kalau mau datang gitu. Tapi yang jelas kita tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan itu, karena tadi nyambung terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Kahar, bahwa dampaknya apa gitu terhadap ketika tidak adanya upah sektoral atau upah kelompok atau bahkan upah di atas upah minimum atau apapun namanya gitu kan. Kaitannya dengan dampak di pekerja, yang pertama adalah tentang besarannya upah. Tentu dari tahun ke tahun dia tidak akan naik gitu. Dia tidak akan naik karena apa? Mayoritas upah sektor hampir semuanya kan sudah di atas UMK gitu. Posisinya di tahun 2021 sekalipun untuk besarannya masih di atas UMK gitu kan. Karena ada upah sektor yang nilainya misalkan 5.200.000, 5.300.000, bahkan 5 juta sekalipun gitu. Artinya ini masih lebih tinggi dari UMK gitu kan, karena UMK di Kabupaten Bekasi 4790 sekian lah gitu, kurang lebih gitu. Nah, sehingga kalau tidak ada kenaikan terhadap upah sektor atau kelompok, maka tidak akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak yang kedua itu terhadap pekerja yang di atas 1 tahun. Kalau upah minimum ngomongin yang kurang dari 1 tahun, ini bagi pekerja yang di atas 1 tahun. Pasti dari sisi perusahaan juga berpikir untuk kemudian tidak menaikkan upah, ya udah dibikin stagnan aja gitu. Artinya seluruh pekerja tidak akan mengalami kenaikan gitu. Itu dari dampak kaitannya dengan pekerja. Nah, akan merembet kepada secara ekonomi secara luas gitu di Kabupaten Bekasi.
dengan tidak naiknya upah untuk pekerja-pekerja yang di sektor-sektor khusus atau sektor tertentu ini, maka akan mempengaruhi daya beli gitu. Daya beli ini sangat bererat pengaruhnya terhadap nanti kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, ini secara luas dampak untuk Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian untuk perusahaan juga pasti akan menjadi terdampak gitu. Karena apa? Masing-masing perusahaan itu bisa semaunya sendiri ngomongin bicara mau naik upah atau enggaknya gitu. Tergantung nanti ada serikat pekerjanya atau enggak gitu kan. Kalau nggak ada serikat pekerjanya, ya pasti dia akan sama sekali tidak ada kenaikan. Tapi kemudian kalau ada serikat pekerjanya, ada kenaikan, tapi variasinya akan sangat beragam gitu. Sehingga ini akan menjadi dampak kepada persaingan bisnis di tingkat perusahaan itu sendiri gitu. Misalkan ada perusahaan sama-sama perusahaan kimia gitu kan, produksinya sama tapi perusahaannya berbeda karena yang satu serikat pekerjanya kuat, yang satu tidak ada serikat pekerjanya, maka upahnya akan lebih besar untuk perusahaan yang serikat pekerjanya kuat gitu. Nah, ini secara persaingan bisnis pasti akan tidak sehat. Padahal secara harga jual hasil produknya pasti akan sama juga. Nah, ini carut marut seperti ini yang kemudian nanti akan lambat laun di Kabupaten Bekasi kalau tidak kemudian mengambil sikap terkait dengan kenaikan upah, mau apapun namanya, upah kelompok, upah sektor atau upah di atas upah minimum itu, jadi akan kemudian menjadi gunung es yang nanti akan berantakan pada waktunya gitu. Kalau sekarang mungkin belum begitu terlihat gitu, tapi begitu sudah tahun-tahun berikutnya akan terjadi sedemikian rupa pergolakan terkait dengan upah dan seterusnya, itu akan menjadi dampak yang negatif buat Kabupaten Bekasi, buat pengusaha, buat pekerja, buat semuanya lah gitu yang ada di Kabupaten Bekasi maupun yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini harapannya memang ini menjadi bagian yang hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan, dari stakeholder, mau dari pengusaha, mau dari pemerintah, ini dipikirin hal ini gitu. Karena pasti saya yakin akan menjadi berantakan gitu ke depannya, mau dari sisi pekerja, pengusaha maupun dari pemerintahan. Tadi kalau ceritanya kawan-kawan di Bekasi, ini kan sebenarnya mereka juga melakukan kajian hukum begitu dan melakukan beberapa lobby begitu. Nah, kemudian di Bekasi mereka rata-rata dari pihak Apindo itu tidak pernah hadir dalam rapat-rapatnya, sehingga sulit sekali untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, apakah situasi yang sama sebenarnya juga terjadi di Jawa Timur begitu? Dan kemudian bagaimana kawan-kawan di Jawa Timur kemudian bisa mensiasati begitu untuk bisa keluar dari ini? Pemaparan dari kawan-kawan Bekasi tadi, jadi ada beberapa perbedaan yang terjadi di Jawa Timur dengan di teman-teman Bekasi ya. Yang pertama, satu, di Bekasi saya melihat banyak aturan-aturan yang nggak tahu bagaimana ceritanya, begitu rumitnya membahas pemilu sektoral, sehingga harus ada kesepakatan, harus ada berunding dengan pengusaha dan seterusnya muncul nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, sementara di tempat kita semua kita serahkan kepada Dewan Pengupahan. Itu ya Bung ya. Yang kedua, apabila tidak terjadi di dalam Dewan Pengupahan, rapat memang di tempat kita Apindo juga jarang hadir. Ya hadir, tapi jarang juga tidak hadir. Bagi kami, kamu hadir atau tidak hadir tidak peduli. Kami tidak butuh, kamu tidak hadir pun juga nggak masalah. Tambah suka juga saya kalau tidak hadir tidak ada perdebatan. Kalaupun terjadi perdebatan, ya silakan tuangkan dalam berita acara apapun pendapat kamu. Tidak ada voting-votingan. Semua hasil berita acara kita serahkan kepada bupati, biar bupati nanti yang akan memutuskan, karena sudah sama-sama sepakat seperti itu. Tidak ada voting-votingan, tidak ada minta ke perusahaan dan seterusnya. Kita murni semua dibahas di Dewan Pengupahan. Yang kedua perlu saya sampaikan juga, kita semua sudah tahu ya, upah ini kan jelas dasar hukumnya, bicara upah minimum, mulai dari undang-undang sampai teknisnya, sampai keluar putusan menteri, kabupaten, bupati, dan gubernur seterusnya. Tentu akan menjadi sebuah hal yang patut untuk kami sampaikan kepada teman-teman di Bekasi, kaitannya dengan rencana dengan UDUM tadi ya disampaikan. Satu, tidak ada dasarnya dalam undang-undang UDUM itu ya. Upah di atas upah minimum tidak diatur juga di dalamnya secara tegas, tidak diatur. Yang kedua, apabila tidak diatur tentu sanksinya nanti apa?
Kalau itu hanya peraturan bupati ataupun berdasarkan peraturan daerah, tentunya adalah tipiring ya. Karena di Jawa Timur pun itu sudah ada upah di atas upah minimum. Yang pertama UMSK, jelas itu merujuk kepada undang-undang, sanksinya tegas, tidak membayar UMSK maka penjara 4 tahun. Tetapi yang kedua, upah bagi pekerja yang tidak lajang dan atau sudah bekerja di atas 1 tahun, maka besaran upahnya ditambahi di atas upah minimum baik kabupaten kota ataupun sektoral minimal 5%. Itu sudah tegas. Tidak perlu ada peraturan gubernur, tidak perlu ada peraturan bupati, karena itu sudah diatur semua secara rinci di dalam peraturan daerah. Itu pun sanksinya maksimal adalah 6 bulan. Tipiring ya sifatnya. Jadi tidak bisa memaksa. Ya, itu bisa dijadikan peluang oleh teman-teman di PUK untuk melakukan berunding. Minimal angka yang didapat adalah 5% di atas upah minimum atau upah minimum kabupaten atau upah minimum sektoral kabupaten. Ini memang kembali tentang tadi bicara tentang upah di atas upah minimum tidak ada dasarnya. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 81.26 yang menghapus pasal 89 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai upah minimum sektoral, tentunya pada Undang-Undang 11 Tahun 2020 juga dijelaskan dalam pasal 90 ayat A yang mengatur mengenai upah di atas upah minimum. Serta di pasal 98 dijelaskan bahwa salah satu tugas Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan dengan merumuskan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan. Nah, dari dasar inilah kita mempunyai kewajiban untuk bagaimana membuat sistem pengupahan. Seperti itu, Bung Kahar. Ya tentunya kami akan tetap optimis, kita tetap semangat bahwa memang masih ada upah di atas upah minimum, terlepas memang sudah tidak ada laginya ada UMSK, walaupun memang kultur kita di Bekasi sangat beda dengan Jawa Timur. Seperti itu. Ya tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bung Jazuli sangat betul gitu, bahwa ini perjuangan upah itu memang sangat-sangat sensitif, dan tentu memang kalau berbicara tentang strategi memang harus hati-hati betul gitu ya kaitannya dengan untuk di Dewan Pengupahan itu sendiri gitu. Terlebih dengan peraturan yang baru, tugas tanggung jawab kita sebenarnya tidak jelas gitu di Dewan Pengupahan gitu, karena tidak diatur gitu. Kita suruh ngapain aja segala macam gitu. Yang ada hanya ngomongin struktur keanggotaan Dewan Pengupahan di peraturan yang baru itu gitu kan. Nah, terlebih dapatnya itu, kata dapatnya dapat di itu Dewan Pengupahan di kabupaten kota, ya itu kan kembali lagi ketika katakanlah dari sisi pemerintah, katakanlah dia sudah tidak bersedia lagi, ya artinya dia akan menyampaikan bahwa kita tidak akan membuat Dewan Pengupahan segala macam gitu kan. Itu yang memang kita menjadi dilema. Dan ketika kita rapat pasti tentu ada undangan rapat dan lain sebagainya, kita akan manfaatkan sedemikian rupa gitu di dalam Dewan Pengupahan gitu. Mumpung masih diundang rapat kan begitu. Kalau nggak ada undangan sama sekali, malah kita yang repot sendiri kan gitu. Kita mau mintanya kepada siapa gitu. Nah, sementara untuk katakanlah yang dia berhak untuk membuat undangan dan lain sebagainya, itu dari unsur Ketua Dewan Pengupahan, dan itu dipegang oleh Kepala Dinas kan gitu. Nah, ini yang kita memang hati-hati betul, dan tentu untuk semangat kita sih sebenarnya ya jangan pernah berhenti saja sebenarnya gitu untuk kita melakukan sesuatu hal gitu. Sebenarnya untuk di Bekasi sendiri kaitannya dengan UDUM tadi ya, kalau berbicara tentang ngomongin dasar ya memang debatnya juga gitu. Tapi tentu ini sebenarnya salah satu hal yang kemudian kita pakai untuk bagaimana caranya adalah gitu. Kalaupun toh sudah alergi terhadap upah sektor, ya ada penggantinya gitu, apapun namanya itu gitu. Nah, ya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Kabupaten Bekasi dulu namanya ada upah minimum kelompok gitu. Itu satu SK di dalam surat keputusan gubernur tentang UMK gitu. Sama gitu sebenarnya gitu. Dia UMK tapi berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, kita pengen adanya hal-hal itu lagi yang kemudian bisa kita pakai apapun itu, dan memang ini terkait dengan nama agak dilema juga kemarin itu mau dinamain apa segala macam. Sebenarnya belum kita ada suatu kesimpulan untuk memakai nama itu gitu, tapi kemudian
pas kita ke DPRD, kita audiensi segala macam, itulah kemudian mulai disebut udum-udum gitu. Jadi ya udahlah, mau udum kayak mau apa segala macam, yang penting kita ada sebuah hal yang kita hasilkan untuk teman-teman anggota gitu, mudah-mudahan ke depannya gitu. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang tadi disampaikan oleh kawan-kawan di Bekasi dan kawan-kawan di Jawa Timur, nampaknya masih ada optimisme. Dan optimisme itu tergantung pada seberapa besar kemudian upaya yang kita lakukan untuk memastikan aturan-aturan itu berpihak kepada kaum buruh, untuk memastikan agar yang namanya UMSK itu masih akan tetap ada. Karena sudah terbukti dengan tidak adanya UMSK maka akan berdampak buruk bagi kehidupan kaum buruh. Soal daya beli, soal bagaimana ketidakadilan upah, kemudian soal bagaimana kemudian daya saing masing-masing perusahaan itu tidak akan lagi sama ketika upah minimum sektoral dihapuskan. Tentu saja kita berharap agar diskusi ini bisa memantik kita, bisa menjadi satu perhatian kita dan bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait begitu tentang pentingnya keberadaan dari UMSK. Saya kira itu dan selamat berjuang. Salam solidaritas.